Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. First of all, let's thank Allah Subhanahu wa taala who has given us His mercy and blessings until we can gather in this good time and good place. Second, peace and salutation to be upon Messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, who has brought us from the darkness to the lightness and from the stupidity to the cleverness. And thanks a lot to Mr. Benny Iksanda, who has brought me to this very last task exam. Hello everyone, my name is Sylvia Angelica, and here I want to explain you guys about why is the quality of Indonesian education is uneven. In bahasa we say, mengapa pendidikan di Indonesia kualitasnya tidak merata. Okay, and here for the first I want to explain you guys about what is stunting. Stunting is refers to a child who is too short for their age. For example, a child, his age 15 years old, but they are only 115 centimeters. Nah, this is the result of chronic or recurrent malnutrition. Stunting is contributing risk factors to child mortality and also marker of increase in human development. Stunned children fail to reach their physical and cognitive potential. Stunting causes given poor nutrition then inhibits child growth and develop. And the way to avoid this thing is by giving enough nutrition to children. Jadi hindari stunting adalah dengan memberikan nutrisi yang cukup sehingga anak bisa tumbuh dengan baik tanpa terhambat kurangnya nutrisi dalam pertumbuhan anak. For the second thing is parents' education background. In this part, we know that parents' education background is important because parents who has bad education background or bad education is often didn't care about their children education. In this, and it's wrong when people say it like, ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, kan ujungnya di rumah ngurus anak. Justru karena ngurus anak makanya perempuan harus sekolah tinggi-tinggi. Agar apa? Agar anaknya dididik dengan baik, agar menjadi anak yang pintar gitu. Tidak mudah diremehkan orang dan pokoknya gitu. Then what? This is also the part of bad parenting, dan bad parenting ini menurun begitu. Bagaimana yang orang tua ajarkan kepada anaknya, maka anaknya ketika menjadi orang tua akan mengajarkan hal yang sama kepada anaknya. Nah, maka dari itu perempuan harus sekolah tinggi-tinggi, sekolah hingga kuliah gitu. Sangat salah ketika orang bilang kayak perempuan akhirnya sekolah tinggi-tinggi juga di dapur kok, cuman ngurus anak. Justru itu. Nah, kenapa kita sekolah tinggi? Agar nanti kita ketika menjadi orang tua tidak ngomong kayak gitu, nggak ngomong kayak ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, agar nanti kita ketika punya anak kita nggak ngomong kayak gitu ke anak kita gitu. Nah, for the third is economy. Nah, in this part, economic is take the very important part in education. Somehow, people with bad economic is think that work or searching for money is more important than education or going to school. Nah, maka dari itu di sini ekonomi sangat berperan penting karena orang tua dengan ekonomi yang baik pasti akan memberikan pendidikan yang baik pula kepada anaknya. Nah, begitu pula dengan orang dengan ekonomi rendah pasti akan memberikan
memberikan pendidikan yang sesuai dengan budget seperti itulah. Dan mereka juga berpikir bahwasannya bekerja dan mencari uang itu lebih penting daripada belajar. Nah, ini juga membuat pendidikan di Indonesia itu tidak merata karena sebagian orang di Indonesia seperti ini, perekonomian saja tidak merata, bagaimana dengan pendidikan? Nah, seperti itu. This part, government should take part in this situation. Pemerintah seharusnya dapat mencari celah dan meratakan pendidikan di Indonesia. Sangat memprihatinkan ketika kita berbicara hal-hal yang seharusnya semua orang tahu, tapi satu pihak ini tidak tahu karena dia tidak tidak menerima pendidikan yang proper seperti itu. Nah, disinilah peran pemerintah sangat diperlukan. Nah, jadi dari poin pertama yaitu stunting, kedua itu parents education, dan ketiga itu adalah ekonomi saling berkaitan karena orang tua dan juga pemerintah sangat berperan penting dengan pemerintah memberikan penyuluhan untuk pencegahan stunting, lalu orang tua menjalankan hal itu, yaitu dengan memberikan nutrisi yang cukup kepada anak, seperti memberikan banyak asupan nutrisi, tidak perlu mahal, tidak perlu dengan ikan salmon, bahkan ikan kembung atau apa namanya itu 10 kali lebih banyak nutrisinya dibandingkan ikan salmon. Mari kita mulai pembangunan pendidikan yang merata di Indonesia, dimulai dengan keluarga kita, dimulai dengan tidak membicarakan perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Mari kita hindari itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.